Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러 Hai semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana sih tumbuhan itu bisa tumbuh tinggi? Atau kenapa kulit kita bisa sembuh setelah luka? Nah, semua itu ternyata berawal dari proses yang sederhana namun luar biasa penting. Apa sih? Pembelahan sel. Di video kali ini kita bakal bahas dua topik seru nih. Yang pertama, proses pembelahan sel pada tumbuhan mulai dari sel akar, sel batang, hingga sel daun. Dan yang kedua, pembelahan sel pada tubuh manusia dan hewan, khususnya di kulit dan hati. Tenang aja, penjelasannya dijamin ringan kok. Dan pastinya bisa banget bantu kalian paham materinya sampai ke akar-akarnya. Tapi sebelum itu, yuk kenalan dulu sama si kecil satu ini yang menjadi pondasi dari semua makhluk hidup. Jadi, pastiin kalian simak sampai akhir ya. Jadi, sel itu ibaratnya kayak batu bata di dalam sebuah bangunan. Dia adalah unit paling kecil dari kehidupan yang bisa melakukan fungsi hidup seperti metabolisme, tumbuh, maupun membelah diri. Semua makhluk hidup, dari yang sekecil bakteri sampai yang serumit manusia pun, semua itu tersusun dari sel. Nah, kalau sel mau berkembang biak, dia harus membelah diri. Ada dua jenis pembelahan utama yang sering kita bahas. Yang pertama, mitosis. Itu terjadi di sel tubuh atau sel somatik. Ini penting buat pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan regenerasi. Yang kedua, meiosis. Terjadi di sel kelamin untuk menghasilkan sel telur dan sperma. Namun, karena fokus video kali ini tentang sel tubuh, jadi kita akan lebih banyak bahas tentang mitosis ya. Oke, kita mulai dulu dari bagian tumbuhan nih. Jadi gini, tumbuhan itu bisa tumbuh tinggi, bikin akar yang panjang, dan daun yang lebar. Itu semua karena proses pembelahan sel, terutama yang disebut dengan mitosis. Nah, di bagian tubuh tumbuhan yang aktif membelah itu ada 3 macam: sel akar, sel batang, dan sel daun. Dan semua ini terjadi di jaringan yang disebut juga dengan meristem. Pembelahan sel di sini melewati 4 fase utama. Yang pertama yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelumnya ada juga tahap penting yang namanya interfase. Semacam masa persiapan sebelum pembelahan sel dimulai. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembelahan sel pada tumbuhan, khususnya di sel akar, batang, dan daun. Check it out! Pembelahan ini terjadi di jaringan meristem apikal akar, tepatnya di ujung akar. Jaringan ini aktif membelah untuk menambah panjang akar atau pertumbuhan primer. Memiliki fungsi, yaitu pertama, menambah panjang akar supaya tumbuhan itu bisa menyerap air dan nutrisi lebih luas dari dalam dan membentuk jaringan penunjang fotosintesis seperti jaringan tiang, spons, dan lain-lainnya. Zona pembelahan meristematik. Sel-sel di zona ini aktif membelah secara mitosis dan terletak di pada ujung akar. Berikut tahapan proses pembelahannya. Yang pertama, interfase. DNA direplikasi agar siap dibagi ke 2 sel baru. Kedua, profase. Kromatin memadat menjadi kromosom, benang spindel mulai terbentuk, dan membran inti mulai menghilang. Ketiga, metafase. Kromosom bersejajar di tengah sel atau bidang ekuator, dan spindel menempel di sentromer tiap kromosom. Keempat, anafase. Kromatin saudara ditarik ke kutub yang berlawanan. Ini merupakan tahap pemisahan inti sel. Yang kelima, telofase. Kromosom mulai kembali menjadi kromatin dan member inti terbentuk kembali. Nukleus muncul lagi. Setelah itu, sitokinesis atau pembelahan sitoplasma terjadi, terbentuk 2 sel anak yang identik. Walaupun terjadi di jaringan tumbuhan, urutan dan fase-fasenya tetap sama seperti mitosis pada hewan maupun manusia. Bedanya cuma di struktur tambahan seperti dinding sel dan pembentukan fragmoplas saat sitokinesis.
Setelah mitosis, selanjutnya sel-sel ini berdiferensiasi menjadi sel khusus seperti sel stomata, sel polisaid, dan lain-lainnya. Yang pertama, zona pemanjangan. Sel-sel hasil pembelahan memanjang, mendorong ujung akar lebih dalam ke tanah. Kedua, zona diferensiasi. Sel-sel mulai berdiferensiasi menjadi berbagai tipe jaringan seperti epidermis, korteks, silinder pusat, dan lain-lainnya. Dengan catatan nih, pembelahan mitosis di akar memungkinkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan memanjang pada tumbuhan. Ini berlokasikan di meristem apikal batang dan kambium jika tumbuhan tersebut dikotil. Memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menopang struktur pertumbuhan ke atas, vertikal, dan penebalan batang horizontal, plus mengangkut air dan nutrisi. Berikut proses pembelahan sel pada batang yang terjadi di dua area meristem. Meristem apikal atau ujung batang ini bertanggung jawab atas pertumbuhan panjang batang. Sel-sel di sini membelah secara mitosis dan menambah tinggi tumbuhan. Sama seperti yang dibahas sebelumnya di bagian sel pembelahan akar, mitosis ini bertahap dari profase sampai dengan telofase. Kedua, meristem lateral atau kambium bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder atau penebalan batang. Kambium mitosis menghasilkan xilem ke arah dalam dan floem ke arah luar, yaitu dapat menambah diameter batang. Dengan catatan lagi nih, aktivitas kambium ini menyebabkan terbentuknya lingkaran tahun pada batang pohon. Ini berlokasikan di bagian meristem lateral dan interkalar, misalnya di rumput dan daun muda. Juga bisa terjadi saat daun sedang berkembang. Daun berfungsi sebagai membentuk jaringan penunjang fotosintesis, pertukaran gas oksigen atau CO2 melalui stomata, dan menumbuhkan dan memperbesar daun. Proses pembelahan sel pada daun. Yang pertama, inisiasi daun. Pembelahan sel terjadi di meristem tunas daun saat daun baru tumbuh. Memiliki tahapan proses yang sama, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setelah pembelahan, sel-sel mengalami diferensiasi. Ada yang menjadi epidermis atau pelindung luar, ada yang menjadi mesofil, tempat fotosintesis, maupun ada juga sebagai berkas pengangkut atau xilem dan floem yang kecil. Dengan catatan lagi nih, setelah daun mencapai ukuran tertentu, pembelahan sel berkurang dan pertumbuhan lebih lanjut terjadi melalui pemanjangan sel. Sekarang kita pindah ke manusia dan hewan ya. Ternyata tubuh kita juga butuh banget yang namanya pembelahan sel, apalagi buat memperbaiki jaringan yang rusak dan mengganti sel yang lama. Dua contoh yang paling sering disebut yaitu kulit dan hati. Di dalam tumbuh-tumbuhan dan manusia, pembelahan sel terjadi untuk regenerasi, pertumbuhan, serta perbaikan jaringan. Terdapat dua jenis pembelahan, yaitu mitosis dan meiosis. Namun, dalam konteks sel kulit dan sel hati ini, mitosis adalah mekanisme yang paling berperan dalam proses pembelahan sel tersebut. Pembelahan sel pada kulit berfungsi untuk regenerasi sel kulit yang rusak atau mati karena gesekan, luka, atau faktor eksternal lainnya, dan menjaga ketebalan dan kesehatan kulit. Proses pembelahan sel kulit meliputi lapisan basal epidermis yang merupakan bagian terdalam dari kulit. Berikut tahapan-tahapannya. Yang pertama, interfase atau fase persiapan. Sel berada di dalam keadaan istirahat aktif, DNA mengalami replikasi untuk memastikan jumlah kromosom tetap sama seperti pembelahan, dan organisme sel berkembang dan energi disiapkan untuk pembelahan. Kedua, profase. Kromatin atau bentuk awal dari DNA memadat menjadi kromosom yang mulai terorganisir. Sentriol yang mulai bergerak ke kutub yang berlawanan, serat spindle mulai terbentuk dan membantu pergerakan kromosom. Ketiga, metafase. Kromosom berbaris di tengah atau lempeng metafase, serat spindle menempel di bagian tengah kromosom atau sentromer. Keempat, anafase. Kromatid saudara ditarik ke kutub yang berlawanan oleh serat spindle. Kelima, telofase. Kromatid mulai berubah kembali menjadi kromatin, membran inti mulai terbentuk kembali, membagi sel menjadi dua bagian. Selanjutnya ada yang namanya sitokinesis.
Sitoplasma membelah menghasilkan dua sel kulit barunya identik, dan sel-sel ini akan terdorong ke lapisan epidermis dan mengalami diferensiasi. Hasilnya, sel kulit baru terbentuk dan menggantikan sel lama yang telah mati. Proses ini terjadi secara terus-menerus karena kulit mengalami regenerasi setiap 27 sampai dengan 28 hari. Pembelahan sel pada hati. Ini berfungsi untuk regenerasi jaringan hati setelah cedera atau kerusakan dan mendukung detoksifikasi tubuh dengan mengganti sel-sel tua dengan yang baru. Jenis pembelahannya yaitu mitosis, terbatas hanya saat diperlukan. Tidak seperti kulit yang terus-menerus membelah, sel hati ini atau hepatosit hanya mengalami mitosis jika terjadi kerusakan atau sebagian hati yang diangkat. Berikut proses pembelahan sel hati. Yang pertama, fase GO atau istirahat. Di dalam keadaan normal, sel hati tidak mengalami pembelahan dan berada di dalam fase istirahat. Kedua, jika terjadi cedera atau kehilangan jaringan, sel hati akan keluar dari fase GO dan masuk ke siklus sel untuk membelah. Ketiga, interfase. DNA mengalami replikasi, energi dan organel sel dipersiapkan untuk pembelahan. Keempat, tahap mitosis. Tahapannya masih sama nih, profase, metafase, anafase, dan telofase. Sama seperti pembelahan pada sel kulit, sel hati akan membelah menjadi dua sel baru yang identik. Hasilnya, sel hati baru yang terbentuk akan menggantikan sel yang rusak. Hati memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa loh. Bahkan, jika 70% jaringannya hilang, ia dapat tumbuh kembali dalam beberapa minggu. Nah, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan, di tumbuhan, pembelahan sel itu terjadi secara aktif, baik itu di akar, batang, maupun daun, untuk menunjang pertumbuhan dan pembentukan jaringan. Di manusia dan hewan juga, pembelahan sel juga penting, terutama di kulit dan hati, buat regenerasi dan penyembuhan. Semua proses ini pakai mekanisme yang namanya mitosis, yang terdiri dari beberapa fase, interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi, baik di tumbuhan maupun di tubuh kita sendiri, pembelahan sel itu tuh penting banget. Tanpa mitosis, akar tumbuhan nggak bakal nembus tanah, kulit kita nggak bisa sembuh kalau luka, dan daun nggak bisa tumbuh buat bantu proses fotosintesis. Intinya, walaupun kecil, sel itu tuh kerja keras banget buat jaga kita tetap hidup dan terus tumbuh. Sekian dulu video belajar kita kali ini. Semoga penjelasannya ini bermanfaat dan makin bikin kalian paham gimana pentingnya pembelahan sel di dalam kehidupan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini biar semangat bikin konten edukasi lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!